Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi ini teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel One Tutor ini. Jadi pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal tes potensi akademik dan matematika dasar yang merupakan kiriman soal dari salah satu rekan kita. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada semua yang sudah setia menonton video di channel One Tutor ini ya. Saya mendoakan semua bisa lulus tes ya di jurusan favoritnya di UMGM tahun ini. Dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi kita semua tentunya ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ini merupakan soal tentang analogi kata. Lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada pasangan kata, ada wartawan dengan berita, kemudian penyanyi titik-titik. Wartawan ini merupakan profesi ya, penyanyi juga profesi. Wartawan itu biasanya berhubungan dengan berita, berarti penyanyi ini biasanya berhubungan dengan lagu tentunya ya. Kalau baju sudah salah, suara tidak ya, gosip bukan, pesona tidak juga ya. Oke, next. Nomor 2. Nah, helm di sini biasanya dipakai di kepala. Kalau terompah biasanya ini dipakai di mana? Di kaki ya. Kalau terompah ini semacam alat permainan tradisional yang biasanya digunakan untuk saling berlomba ya, untuk mencapai tujuan tertentu atau garis finish seperti itu. Oke, next nomor 3. Ada pasangan doktor dengan disertasi. Doktor ini merupakan gelar akademik yang ditempuh, yang didapatkan setelah kita mengikuti jenjang pembelajaran tertentu ya, jenjang kuliah tertentu. Berarti yang sama dengan gelar akademik ini bukan ya, ini profesi, ini bukan juga. Ya, menteri ini jabatan buruk, sifat sarjana ya, gelar akademik. Terus disertasi ini merupakan tugas akhir dari doktor. Jadi tugas akhir dari sarjana adalah skripsi. Jawabannya error. Nomor 4. Coba dipahami dulu soalnya ya. Ya, dilihat di sini dikatakan semua murid SMP Permata Cita membawa gitar dan pandai menciptakan lagu. Ingat, jadi semua murid SMP Permata Cita membawa gitar dan pandai menciptakan lagu. Perhatikan lagi premis kedua. Satria tidak membawa gitar tetapi pandai menciptakan lagu. Jadi bisa dipastikan bahwa Satria ini bukan murid SMP Permata Cita ya, karena dia tidak membawa gitar. Harusnya sih seperti itu. Berarti jawabannya Charlie. Kalau kita mau cek yang lain, ada murid di SMP Permata Cita yang tidak membawa gitar tetapi pandai menciptakan lagu. Ini salah ya, karena tidak membawa gitar. Satria murid yang tidak pandai menciptakan lagu. Ini bertentangan dengan premis kedua. Kemudian semua murid di SMP Permata Cita tidak membawa gitar, salah. Satria adalah seorang murid di SMP Permata Cita. Salah juga ya. Jawabannya Charlie. Oke. Nomor 5. Ya, coba dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 5 coba diperhatikan, semua bunga di taman ini berwarna-warni. Beberapa bunga yang berwarna-warni itu adalah mawar. Nah, coba kita gambar dulu ya, biasa. Biasanya kan kalau kita kerja soal seperti ini, kita visualisasikan. Di dalam lingkaran ini adalah bunga yang berwarna-warni gitu ya. Nah, ada beberapa bunga yang berwarna-warni adalah mawar. Jadi ada sebagian atau beberapa ini merupakan bunga mawar. Nah, dilihat. Semua bunga di taman ini adalah mawar. Salah ya, hanya sebagian yang merupakan bunga mawar. Beberapa bunga di taman ini adalah bunga mawar. Ini ada kemungkinannya benar ya. Kemudian tidak ada bunga di taman ini yang berwarna-warni, salah. Kan dikatakan semua bunga di taman ini berwarna-warni gitu ya. Delta, semua mawar adalah bunga di taman ini, salah. Hanya sebagian yang merupakan mawar. Error, mungkin saja ada bunga di taman jenis ini yang berbeda dengan mawar. Ini mungkin saja, ini ada kemungkinannya juga benar, tapi menggunakan mungkin saja ini belum pasti ya, tetapi yang pasti di sini adalah
ada beberapa bunga di taman ini adalah mawar. Jadi jawaban tepatnya adalah bravo. Ya, bisa dipahami teman-teman. Nomor 6 coba dilihat dulu. Ya, di sini dikatakan semua karyawan yang bekerja keras mendapatkan bonus. Artinya bisa kita misalkan dengan jika P maka Q. Jika P maka Q di sini berarti jika karyawan bekerja keras maka dia akan mendapatkan bonus. Nah, kemudian semua karyawan yang mendapatkan bonus juga mendapatkan kenaikan gaji. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan bonus, maka dia mendapatkan kenaikan gaji. Dari kedua premis ini bisa disimpulkan bahwa ini dicoret, jadinya jika P maka R, yaitu jika karyawan bekerja keras maka dia mendapatkan kenaikan gaji. Ternyata premis ketiga, sebagian karyawan tidak mendapatkan kenaikan gaji, berarti bukan R. Maka kesimpulannya di sini adalah bukan P, yaitu semua ini kalau kita negasikan atau lawankan, maka menjadi ada atau beberapa atau tidak semua. Gitu ya. Jadi ada atau beberapa atau tidak semua atau sebagian gitu ya. Karena di opsi menggunakan kata sebagian. Jadi sebagian karyawan yang tidak bekerja keras. Jawabannya mana? Sebagian karyawan tidak bekerja keras, bravo. Ya, oke, bisa dipahami teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di bagian komentar. Nomor 7, coba dulu. Baik ya. Nomor 7 ini kendaraan roda 2 dan bermesin boleh memasuki tol. Sementara kereta kuda ini beroda 2. Ya, yang boleh memasuki tol itu dia beroda 2, kendaraannya beroda 2 dan bermesin. Gitu ya. A. Bisa saja kereta muda. Bisa saja kereta kuda tetap bisa memasuki jalan tol, tidak bisa ya karena dia tidak bermesin. Kereta kuda boleh masuk jalan tol, tidak boleh. Kereta kuda harus siapa yang bilang ya? Ini salah. Kereta kuda dilarang masuk jalan tol. Ini ada kemungkinannya benar. Semua salah enggak ya? Karena ada kemungkinan yang benar. Yaitu opsi D. Kenapa ini benar? Kenapa ini dilarang masuk tol? Karena dia tidak bermesin. Ya, dia hanya beroda 2. Oke. Nomor 8. Coba. Nomor 8 ini jawabannya adalah Delta ya. Anton ini bukan seorang dokter. Bukan dokter ya. Di rumah sakit semua dokter ini berbaju putih dan membawa stetoskop. Anton ini ada di rumah sakit. Ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Jadi bukan dokter ini Anton ya. Kalau Alfa, Anton seorang dokter, salah ya, yang tidak berbaju putih. Kalau pernyataan seperti ini berarti bisa saja ada dokter yang berbaju putih, kan begitu ya. Nah, di sini kan dikatakan dokter itu berbaju putih, jadi salah. Anton ini bukan seorang dokter yang berbaju putih. Ini salah juga karena kenyataannya Anton ini tidak membawa stetoskop. Anton seorang dokter yang tidak membawa stetoskop, salah ya. Anton saat itu di rumah sakit sebagai pasien, tidak ada di premis yang mengatakan pasien ya, tidak ada di premis ini ada redaksi kata pasien seperti itu. Salah. Oke, nomor 9 coba. Ya, di sini dikatakan jika kabut asap semakin tebal maka penglihatan berkurang. Jika bantuan pemerintah meningkat maka maka api cepat padam. Ini R maka S. Penglihatan tidak kurang atau api tidak cepat padam, berarti bukan Q atau bukan S. Berarti kesimpulannya di sini kabut asap tidak semakin tebal dan bantuan pemerintah tidak meningkat. Jawabannya alfa. Oke, nomor 10. Ya, ini sudah mulai masuk hitung-hitungan ya pemirsa.
Ya, ini nomor 10 bisa dikerjakan dengan menggunakan deret aritmetika ya. Tetapi kalau kita mau langsung menggunakan rumus, boleh juga. Rumusnya seperti ini soal aritmatika sosial ya, yaitu MT sama dengan M0 dikali 1 tambah P/100 dikali dengan N. Ya, NT ini adalah modal akhir atau tabungan akhir, M0 adalah modal awal atau tabungannya, kemudian P% adalah persentase bunga, N adalah berapa kali dia menabung atau menyimpan uang, gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan saja. M0-nya ini adalah menabung di bank sebesar 700.000 dikali 1 tambah ini bunganya 12% per tahun. Baiknya ini kita jadikan bunga per bulan ya, tapi bisa juga langsung ditulis di sini. Tulis dulu 12/100, 12%, kemudian kita bagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ini kan hitungannya per tahun gitu ya. Kemudian ini yang kita mau cari adalah dalam satuan bulan. Otomatis bunga per tahun ini kita bagi 12. Bisa dipahami ya teman? Kemudian dikali berapa lama dia menabung. Dia kan menabung di Januari 2024. Kemudian dia ambil di Maret 2025. Berarti ada sekitar 15 bulan dia menabung. Ya, ini kan Januari, ini kan 2024 12 bulan ditambah dengan Maret berarti 3 bulan. Jadi 15. Bisa ya? Nah, kemudian 700.000 kali ini bisa dicoret manja. 1 ditambah dengan 15%. Oke, ini 700.000, coba pelan-pelan saja ya. 700.000 dikali 1 tambah 15% ini 1,15. Ini kan 15% berarti 0,15 ditambah 1, 1,15. Kalau kita kalikan, ini kan 2 angka di belakang koma, hilangkan dulu nolnya 2 ya. Berarti ini tinggal 7.000 dikali 115 atau ini saja dikali 115 dikali 7. 7 kali 5 35, 1 kali 7 7 tambah 3 10, 1 kali 7 7 tambah 1 tadi 805. Yang ada angkanya 805, jawabannya bravo. Bisa ya dipahami teman untuk nomor 10. Next nomor 11 silakan. Ya, nomor 11 ini sedikit agak menggigit ya. Coba diperhatikan, 3 peluru. 3 pelari dalam satu lomba lari mempunyai catatan waktu yang berbeda. Jumlah catatan waktu pelari paling cepat dan paling lambat adalah 23,6 detik. Selisih waktu 2 pelari tersebut dengan pelari urutan kedua adalah 2,6 detik. Nah, dari 3 pelari tersebut, berapa detik catatan waktu tercepat? Oke, yang pertama di sini katakanlah begini ya, kita misalkan dulu. A, B, C, ini A ini adalah pelari tercepat, B ini yang sedang, C ini yang lambat. Bisa ya diterima? Nah, yang pertama di sini yang paling cepat dengan paling lambat berarti A tambah C sama dengan 23,6 detik. Oke. Nah, selisih waktu 2 pelari tersebut dengan pelari urutan kedua 2,6 detik. Bisa dituliskan begini. A dikurangi dengan B itu 2,6. Terus C dikurangi B juga 2,6. Begitu ya, karena kan dikatakan selisih waktu 2 pelari A dengan C ini terhadap urutan kedua 2,6 detik. Begitu. Nah, artinya ini bisa dituliskan seperti ini. B kan di tengah ya. Jadi A, B, C. Jaraknya A dengan B itu 2,6. Jaraknya B dengan C juga 2,6. Otomatis jaraknya A dengan C itu adalah 5,2. Karena 2,6 tambah 2,6 itu 5,2. Nah, kemudian kita berangkat dari sini. Coba kita lihat ulang dulu ini. A tambah C sama dengan 23,6. Nah, untuk yang di sini, dari sini kita bisa peroleh bahwa C sama dengan 5,2 ditambah dengan A. Kenapa bisul? Kenapa bisul? Kenapa bisa? Karena kan C ini kan paling lambat, otomatis waktunya itu bertambah dari waktunya A. Bertambah 5,2 begitu. Jadi C-nya ini diganti sama ini. A ditambah dengan 5,2 tambah A sama dengan 23,6. A tambah A itu 2A sama dengan ini pindah ruas ke kanan.
23,6 dikurangi 5,2 itu dapatnya 18,4. Dikoreksi kalau salah hitung teman. Nah berarti A-nya 18,4 dibagi 2 itu 9,2. Jadi waktu tercepatnya itu adalah A, yaitu 9,2 detik. Kalau mau dihitung waktunya B dengan C itu, untuk waktu A ini 9,2, B itu 11,8 karena ditambah dengan 2,6. Terus C-nya itu 5,2 ditambah dengan 9,2 dapatnya 14,4 gitu. Bisa dipahami ya teman, ini untuk nomor 11. Oke, nomor 12. Ya, nomor 12 ini perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar ini adalah, cari dulu luas daerah yang diarsir ya teman. Ini luas daerah yang diarsir itu, bentar. Kita misalkan yang ada garisnya ini satu-satuan ya. Ini satu, ini juga satu. Bisa ya? Ini satu, ini juga satu. Apakah harus satu kak? Tidak harus ya, angkanya bebas. Mau dua, terserah ya. Nah, untuk menghitung luas daerah yang diarsir berarti bisa begini. Luas segitiga yang besar, yang ini maksudnya. Ini nih ya. Dikurangi luas segitiga yang kecil. Yang ini teman-teman. Gitu ya. Luas segitiga besar. Apa rumusnya luas segitiga? 1/2 alas kali tinggi. Alasnya itu ini 2 dikali tingginya ini 2. Oke. Dikurangi luas segitiga kecil. 1/2, maaf. 1/2 alas kali tinggi juga. Oke. 1/2 dikali alasnya ini 1. Tingginya juga 1. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini dicoret 2. 1/2 dikali 1 kali 1 ya 1/2. 2 dikurang 1/2, 2 kali 2 4. 4 kurang 1, 3/2. Oke. Terus luas persegi. Luas persegi berarti sisi kali sisi. Ya. Panjang sisinya 2. Ini juga 2. Berarti 2 kali 2, 4. Selesai, aman negara. Jadi perbandingannya adalah, perbandingannya ini 3/2. Terus yang persegi ini 4. Ini kita kali ke bawah berarti 3/8. Bravo. Oke, next. Nomor 13. Nah, nomor 13 ini boleh seperti ini ya. Ini kita harus uraikan dulu ya teman. Ini kan perkalian ya. Berarti jadi penjumlahan. Ditulis begini, log X ditambah dengan log Y pangkat 3 sama dengan 1. Ini yang kedua ya. Log X kuadrat ditambah dengan log Y sama dengan 1. Pangkatnya bisa dikasih ke depan. Jadinya log X ditambah dengan 3 log Y sama dengan 1. Ini menjadi 2 log X ditambah dengan log Y sama dengan 1. Nah, ini kita eliminasi ya. Boleh log X yang dihilangkan. Caranya berarti dikali 2 yang di atas ini. Jadinya 2 log X ditambah dengan 6 log Y sama dengan 2. Yang di bawah tetap 2 log X ditambah dengan log Y sama dengan 1. Perkurangkan. Ya, ini habis. 6 kurang 1, 5. Log Y sama dengan 1. Jadi log Y sama dengan 1/5. Oke. Cari lagi log X-nya. Ambil ini saja ya. Yang di atas ini. Log X ditambah dengan 3 kali log Y. Log Y kan 1/5. 3 dikali 1/5 berarti 3/5 sama dengan 1. Log X sama dengan, ini pindah ruas ke kanan. Jadinya 1 kurang 3/5. Itu dapatnya 2/5. Sudah. Nah berarti log X Y ini berarti log X ditambah dengan log Y. Log X ini sama dengan 2/5. Terus ditambah dengan log Y ini 1/5. 2/5 tambah 1/5, 3/5. Charlie. Ya, bisa dipahami ya teman. Next.
Nomor 14. Nomor 14 ini sempat dijadikan oleh-oleh kemarin ya. Caranya ini cukup mudah, coba diperhatikan dulu. Nah, diketahui P9 3P kurang Q dengan 3P tambah Q merupakan 4 suku pertama barisan aritmetika. Nah, sifat aritmetika itu adalah suku tengah itu 2 kali suku tengah sama dengan jumlah 2 suku di pinggirnya. Perhatikan yang ini, 2 kali 9 sama dengan P ditambah dengan 3P dikurangi Q, gitu ya. Dari sini kita peroleh, bentar, ini 18 sama dengan P tambah 3P 4P dikurang Q. Kita dapat Q sama dengan 4P dikurang 18. Simpan dulu. Kemudian perhatikan ini. Ya, 2 kali suku tengah lagi, 2 kali 3P dikurang Q sama dengan 9 ditambah dengan 3P tambah Q. Ya, Q ya, bukan 9, maaf. Ini terlalu bengkok garisnya. Nah, berarti 6P dikurang 2Q sama dengan ini 9 ditambah 3P tambah Q. Kumpulkan yang Q-nya, 2 ini bawa ke kiri, 2 min 2Q dikurang Q min 3Q sama dengan 9, 3P dikurang 6P min 3P. Masing-masing bagi min 3. Q-nya dapat 9 bagi min 3 min 3, min 3P bagi min 3 dapatnya plus P. Samakan ya antara yang ini dengan yang ini. 4P dikurang 18 sama dengan min 3 tambah P. Ini bawa ke kiri, ini bawa ke kanan. 4P dikurang P, 3P sama dengan min 3 tambah 18, 15. Jadi P-nya dapat 15 bagi 3, itu dapatnya 5. Sudah. Jadi ini menjadi P-nya ini 5, 9, dan seterusnya. Berarti suku pertamanya 5, bedanya 9. Nah, sudah bisa kita hitung suku ke 2025. U 2025 berarti ingat apa rumus UN? A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Berarti U 2025 suku pertamanya adalah 5 ditambah dengan 2025 dikurang 1 2024 dikali B-nya. B-nya 4. 5 ditambah dengan 4, 8096. 5 tambah 8096 itu 8101. Jawabannya delta. Oke. Untuk soal berikut ini, oleh-oleh lagi ya. Silakan dikerjakan dengan sepenuh hati, didiskusikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya ini soal. Oke, sekian saya kira cukup dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri, kalau misalkan teman semua mau request materi atau ada yang mau dikirimkan soal-soal, boleh dikirimkan ya, nanti kita bahas juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.